Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihwa Amana Vivi dari Kesus B. Di sini saya akan menerangkan materi dengan judul Teori Komunikasi Lintas Budaya dan Agama. Nah, komunikasi dan budaya tidak dapat dipisahkan karena komunikasi memiliki peran tersendiri terhadap budaya. Begitupun sebaliknya. Komunikasi diperkuat karena adanya budaya, sedangkan budaya terbentuk kembali dengan adanya komunikasi. Dalam kehidupan sosial individu maupun kelompok, baik komunikasi maupun budaya, keduanya penting dan saling memiliki keterkaitan yang erat, sehingga pantas apabila komunikasi dan budaya menjadi komponen penting dalam kehidupan masyarakat dalam berinteraksi. Nah, keberadaan komunikasi dan budaya juga sering menjadi pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Komunikasi merupakan simbolik yang secara realitas melalui proses diproduksi, diperbaiki, dipertahankan, serta diubah. Nah, budaya memiliki banyak keberagaman simbol yang perbedaan pemaknaannya tidak dapat dihindari oleh setiap individu atau kelompok. Dalam praktik komunikasi antar budaya sangat rawan menimbulkan konflik disebabkan pelaku komunikasi yang terlibat merupakan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, membuat orang lain menyesuaikan diri dengan pemaknaan simbolik yang dimiliki akan sukar karena setiap individu memiliki kecenderungan memaknai sesuatu dengan budayanya sendiri. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kerukunan umat lintas budaya maupun lintas agama. Perlunya memahami simbol-simbol yang disampaikan orang lain dalam berinteraksi, meningkatkan kemampuan beradaptasi di lingkungan baru dan berbeda budaya atau lainnya, serta peningkatan sikap toleransi, saling menghormati, serta saling menghargai meskipun berbeda agama atau kebudayaan lainnya. Nah, berikut ini teori-teori yang bisa digunakan antar kerukunan tersebut. Yang pertama yaitu teori interaksi simbolik. Dalam konsep interaksi simbolik ini bahwasanya komunikasi terbentuk dari pola pikir, konsep diri, dan kelompok sosial itu sendiri. Makna dari interaksi simbolik sendiri berupa bahasa verbal dan nonverbal sebagai bentuk antisipasi terhadap reaksi orang lain. Nah, karena menurut Mead, memanusiakan manusia adalah kegiatan yang paling manusia, seperti melakukan interaksi antar manusia lain dengan bercakap atau dikenal dengan komunikasi. Yang kedua, ada teori adaptasi interaksi. Nah, adaptasi adalah proses penyesuaian secara bertahap yang dilakukan oleh organisme terhadap kondisi lingkungan yang baru. Nah, adaptasi diambil untuk menjelaskan serta menggambarkan ketika seseorang menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda dan berubah. Nah, adaptasi dilakukan ketika terjadi suatu ketimpangan dalam satu situasi dan kondisi atau keberadaan dan sistem. Ketimpangan terjadi akibat interaksi manusia dengan lingkungan, tuntutan lingkungan yang berlebih, atau kebutuhan yang tidak sesuai dengan situasi lingkungan. Adaptasi merupakan suatu proses respon atau tanggapan atas kehadiran stimulus secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga ada dimensi religiusitas. Religiusitas merupakan bagian dari segi agama yang hadir dalam pikiran, sehingga dapat diuji melalui introspeksi atau dapat dikatakan sebagai kesadaran beragama seperti aspek mental dan aspek agama. Nah, religiusitas juga suatu kesatuan unsur yang komprehensif
yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang yang beragama atau being religious. Bukan hanya sekedar mengaku beragama atau having religious, tetapi mengetahui pengetahuan agama yang lebih dalam, pengalaman agama, perilaku yang baik sesuai ajaran agama, dan sikap sosial keagamaan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.